Pembahasan kita kali ini adalah mengenai median data tunggal. Median atau dinotasikan dengan M besar E kecil adalah posisi nilai datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Untuk N ganjil, maka mediannya nanti adalah sama dengan nilai data ke N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk N genap, nanti mediannya itu adalah sama dengan setengah dari nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1. Bentuk yang nomor 1 untuk median data tunggal adalah median data mentah. Contoh soal, nilai rapot seorang siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut. Tentukan median dari nilai rapot tersebut. Maka nilai tadi diurutkan dari kecil ke besar. Setelah diurutkan, di sini X1-nya adalah 6 dan seterusnya sampai kemudian X yang ke-10 adalah 9. Jadi N-nya adalah 10. Karena ini datanya adalah N-nya sama dengan 10, berarti genap, maka kita pakai rumus ini. Sehingga sama dengan ini N-nya diganti 10, berarti ini nanti 10 dibagi 2 itu 5, ini 10 dibagi 2 itu 5, ditambah 1 berarti 6. Jadi nanti mediannya itu berada di setengah dari X5 ditambah X6, X5-nya 7, X6-nya 8, berarti setengah dari 7 ditambah 8, sehingga sama dengan 7,5. Jadi mediannya ada di sini, ini adalah mediannya. Kalau kita cek ya, kirinya median itu ada 5 datum, 1, 2, 3, 4, 5. Kanannya juga ada 5 datum, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar mediannya berada di sini. Berikutnya adalah bentuk yang kedua, median data tunggal yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Contoh soal berikut ini adalah nilai portofolio keterampilan elektrosiswa kelas 12 MIPA. Tentukan mediannya. Nih ya. Jadi ada 5 orang siswa yang memperoleh nilai 82 dan nilai tertingginya adalah 90 diperoleh oleh 4 orang siswa. Kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Caranya adalah 5 ini dituliskan terlebih dahulu di sini, kemudian 5 ini ditambah dengan 7 sama dengan 12 dituliskan di sini, kemudian ini 12 ditambah 8 itu nanti akan ketemu 20 dituliskan di sini, kemudian 20 ditambah 10 adalah 30 dituliskan di sini, kemudian 30 ditambah 4 sama dengan 34 dituliskannya di sini. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan yang ada di sini. Nah, artinya di sini adalah ini memuat nilai data yang pertama sampai dengan nilai data yang kelima. Berikutnya ini adalah memuat nilai data yang ke-6 sampai nilai data yang ke-12. Di sini nilai data yang ke-13 sampai dengan 20. Berikutnya ini adalah nilai data yang ke-21 sampai dengan nilai data yang ke-30. Kemudian yang terakhir adalah di sini memuat nilai data yang ke-31 sampai dengan nilai data yang ke-34. Lalu mediannya terletak di mana? Mediannya ini karena ini genap, maka kita pakai rumusnya adalah pakai ini ya. Kemudian nanti N-nya diganti dengan 34. Jadi setelah diganti 34 dibagi 2 itu 17. Sedangkan di sini berarti 17 ditambah 1 yaitu 18. Jadi nanti nilai mediannya itu berada di X17 ditambah X18 dibagi 2. X17-nya di sini, X18-nya juga di sini. Kalau kita lihat di sini berarti X17-nya ya 86, X18-nya juga 86. Sehingga mediannya adalah sama dengan 86. Untuk median data berkelompok, rumusnya adalah ME sama dengan L2 ditambah setengah N dikurangi FK2 dibagi F2 dikali P.
ME itu adalah sama dengan median, sama dengan kuartil kedua, atau dinotasikan dengan Q2. Sedangkan L2 adalah tepi bawah kelas yang memuat median, N-nya itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi, F2-nya adalah frekuensi kelas yang memuat median, FK2 adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum F2, P-nya adalah panjang kelas. Bentuk yang pertama yaitu yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Contoh soal berat badan dari 40 siswa tercatat pada tabel berikut, tentukan mediannya. Maka pertama kali kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ini 4, kemudian 4 ditambah 11, ditulis di sini 15 ya, 15 ditambah 12, 27 ditulis di sini, 27 ditambah 7 sama dengan 34, 34 ditambah 4 sama dengan 38, 38 ditambah 2 adalah sama dengan 40. Jadi di sini sama ya sudah. Untuk menentukan mediannya, kita tentukan letaknya dulu ya. Letak median itu berada di setengah dari N. Setengah dari N. N-nya adalah 40. Berarti di urutan yang ke-20. Urutan ke-20 itu berada di mana? Urutan ke-20 itu adalah, kalau ini adalah urutan ke-15 terakhir ya. Jadi tidak mungkin berada di sini. Sedangkan ini adalah urutan ke-27. Berarti nanti mediannya adalah di sini. Nah, ini adalah kelas mediannya. Karena di sini nanti memuat urutan ke-16 sampai dengan urutan ke-27, sedangkan mediannya adalah urutan yang ke-20. Sehingga dari sini kita bisa menebak bahwasanya nilai mediannya itu ada di kisaran tepi bawah sampai dengan tepi atas dari kelas mediannya, yaitu 44,5 sampai dengan 49,5. Kita pindahkan di sini ya mediannya tadi. Nah, ini adalah kelas mediannya. Karena median berada di kisaran 44,5 sampai dengan 49,5, maka nanti L2-nya adalah sama dengan apa tadi L2? L2 adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Tepi bawah ya. Kelas mediannya kan di sini. Berarti ini adalah tepi bawahnya. 44,5. Kemudian P-nya panjang kelasnya adalah sama dengan 49,5 dikurangi 44,5 ketemu 5. Kemudian untuk N-nya adalah ini jumlah frekuensi seluruhnya atau banyaknya data sama dengan 40. Kemudian F2-nya adalah frekuensi kelas yang memuat median. Kalau kelas mediannya ini frekuensinya adalah 12 ini. Jadi 12 ini adalah F2-nya, frekuensi dari kelas mediannya. Sama dengan 12. Kemudian FK2-nya, apa itu FK2? FK2 adalah jumlah frekuensi sebelum F2. Jumlah frekuensi sebelum F2 itu mana? Jumlah frekuensi sebelum F2 adalah 15 ini. 4 ditambah 11 ya. Ini adalah FK2-nya. Sehingga kalau sudah ketemu semuanya, kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya ini tinggal dimasukkan saja, diganti nilai-nilainya, sehingga hasil akhirnya adalah ini setengah dikalikan 40 itu 20 dikurangi 15 berarti 5 ya. 5 dikali 5 nanti 25. Ini 25 dibagi 12. 25 dibagi 12 ditambah 4,5. Jadi hasilnya adalah ini 25 dibagi 12 itu 2,08. Sehingga kalau dijumlahkan semua itu 46,58. Jadi mediannya adalah 46,58. Selanjutnya adalah median data yang tersaji dalam histogram tepi bawah, tepi atas. Ini ada histogramnya, tentukan median dari histogramnya. Kita ubah ke tabel terlebih dahulu. Setelah dirubah ke tabel, kita cari frekuensi kumulatifnya. Di sini 2, kemudian di sini 6, kemudian 6 tambah 7 itu 13, kemudian 13 tambah 6 itu 19, 19 ditambah 2 itu 21.
Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya adalah 21. Setengah dari 21 adalah 10,5. Jadi letak dari mediannya itu berada di urutan ke 10,5. Urutan ke 10,5 itu di mana? Kalau ini 6 berarti di sini ya. Ini adalah urutan ke-7 sampai dengan urutan ke-13. Berarti kelas mediannya ada di sini. Ini kelas medianya. Kalau kelas medianya di sini kita sudah bisa menebak ini sudah tepi bawah tepi atas ya, sehingga nanti nilai medianya berkisar di 30,5 sampai dengan 40,5. Kita pindahkan ke sini, kelas medianya tadi di 30,5 sampai 40,5 ini adalah kelas medianya. Karena median berada di kisaran nilai 30,5 sampai 40,5, maka nanti L2-nya adalah tepi bawah kelas median itu adalah sama dengan 30,5. Kemudian panjang kelasnya adalah 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10. Kemudian N-nya adalah 21 ya. F2-nya adalah ini, frekuensi dari kelas medianya. Ini adalah F2-nya. Jadi F2-nya 7, kemudian FK2-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum F2. Berarti 2 tambah 4 ya, di sini 6. Ini FK2-nya. Sehingga kalau jawabannya adalah kita masukkan ke rumusnya dulu. Nah, tinggal dimasukkan saja, sehingga hasil akhirnya nanti adalah 4,5 kali 10 dibagi 7, hasilnya adalah 6,43, baru ditambah 30,5, sehingga hasil akhirnya adalah 36,93. Berikutnya adalah median data yang tersaji dalam histogram, batas bawah, batas atas. Ini ada histogramnya, kemudian tentukan mediannya. Caranya dirubah histogram ini ke bentuk tabelnya. Tabelnya adalah seperti ini. Kita cari frekuensi kumulatifnya ini 5, kemudian ini 10, kemudian di sini adalah 17. 17 ditambah 11 itu adalah 28, 28 ditambah 4 itu 32, 32 ditambah 5 itu 37, kemudian 37 ditambah 3 itu 40. Nah, di sini karena N-nya 40, maka letak dari medianya nanti adalah setengah dari N, setengah dari 40, yaitu urutan ke-20 nantinya. Urutan ke-20 di mana? Ini urutan ke-17 ya, berarti berikutnya ini adalah nanti urutan ke-18 sampai dengan urutan ke-28. Sehingga urutan ke-20 adalah di sini. Ini adalah kelas medianya. Ini kelas medianya, sehingga kita bisa menebak nanti untuk medianya akan berkisar di tepi bawahnya yaitu 73,5 sampai dengan tepi atasnya 78,5. Kita pindahkan tabelnya ke sini. Tadi kelas medianya adalah di urutan yang ke-20 ya, berarti ada di sini ini kelas medianya. Kemudian karena mediannya berada di kisaran 73,5 sampai dengan 78,5, maka nanti tepi bawahnya yaitu 73,5. Kemudian panjangnya adalah 78,5 dikurangi 73,5 ketemu 5. Kemudian N-nya adalah banyaknya frekuensi, banyaknya data adalah 40. F2-nya adalah frekuensi kelas yang memuat median. Ini ya, frekuensi dari kelas mediannya adalah 11. Ini adalah F2-nya. Jadi ini sama dengan 11. FK2-nya itu adalah jumlah frekuensi sebelum F2. Berarti sebelum 11 ini ditambahkan. Berarti adalah 5 tambah 5 tambah 7, 17 ini ya. Nah, ini adalah FK2-nya. FK2-nya 17. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya, kemudian kita masukkan. Setelah dimasukkan, setengah dari 40 itu berapa? 20 dikurangi 17, 3 ya. 3 dikali 5 adalah 15. 15 dibagi 11 itu adalah 1,36 ditambah 73,5 sama dengan 74,86. Jadi mediannya adalah 74,86.
Bentuk yang keempat yaitu median data yang tersaji dalam histogram titik tengah. Kita rubah dulu histogramnya ini ke tabel ya, dan ini adalah titik tengah kelas intervalnya. Kita buat frekuensi kumulatifnya, ini adalah 5, 5 ditambah 6 adalah 11, 11 ditambah 12 itu adalah 23, 23 ditambah 18 itu adalah 41, 41 ditambah 9 itu adalah 50. Ini sama ya. Nah, nanti letak kelas medianya itu adalah di setengah dari N-nya. Berarti urutan yang ke-25. Di mana letak posisinya urutan ke-25 itu? Kalau di sini itu sampai dengan urutan ke-23. Jadi untuk urutan 24 sampai dengan 41 itu di sini. Kalau urutan ke-25 berarti termasuk di sini. Ini adalah titik tengah dari kelas median. Jadi sudah bisa ditebak nilai mediannya adalah di kisaran tepi bawah sampai dengan tepi atas yang memiliki titik tengah 72, yaitu di sekitar 69,5 sampai dengan 74,5. Dari mana 69,5? 69,5 itu dari 67 ditambah 72 dibagi 2. 74,5 itu dari 72 ditambah 77 dibagi 2. Kita pindahkan ke sini. Tadi di titik tengah kelas mediannya adalah ini. Sehingga kisaran nilai mediannya adalah 69,5 sampai dengan 74,5. L2-nya adalah tepi bawah dari kelas mediannya. Berarti sama dengan 69,5. P-nya panjang kelas itu 74,5 dikurangi 69,5 yaitu sama dengan 5. N-nya adalah 50. Kemudian F2-nya itu adalah frekuensi kelas yang memuat median. Kelas mediannya di sini berarti F2-nya adalah di ini 18 ini ya. Ini adalah F2-nya 18. Kemudian FK2-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum F2, sebelum 18 ini berarti 5 ditambah 6 ditambah 12 yaitu 23. FK2-nya. Jadi sama dengan 23. Kita siapkan rumusnya, kemudian kita masukkan setengah dari 50, N-nya 50 ya, 25 dikurangi 23 itu 2. Jadi 2/18 di sini. 2/18 dikali 5 itu adalah 10/18. 10/18 itu adalah 0,56. 0,56 ditambah 69,5 itu adalah sama dengan 70,06. Jadi mediannya adalah 70,06. Bentuk yang kelima adalah median data yang tersaji dalam poligon frekuensi. Tentukan median dari poligon frekuensi berikut, ini poligonnya, silakan dicari mediannya ya.